Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabataka wa maripataka. Puji dan syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Pak Asep Saiful Falah SDMM selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan juga kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aspek antisipasi risiko, yang dimana saya sebagai moderator dan pemateri dan juga teman-teman saya yang lainnya yang akan membacakan materi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang akan dibahasnya yaitu secara ringkas mengenai analisis risiko. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana rencana untuk mengendalikannya. Menurut para ahli mengatakan bahwa risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian, risiko adalah profitabilitas timbulnya kerugian, risiko adalah suatu ketidakpastian, risiko adalah penyimpanan aktual yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang akan diharapkan. Jadi manajemen risiko ini adalah sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik dan keuntungan badan usaha atau perorangan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu risiko. Di mana dalam usaha ketidakpastian ini dihubungkan dengan penghasilan perusahaan, arus keluar masuk uang dan harta benda yang telah ada atau yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, risiko utama yang akan dipaparkan berkaitan dengan risiko dalam aspek SDM berkaitan dengan perencanaan strategi perusahaan, yaitu 1. Risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Ada beberapa risiko yang hendaknya diperhatikan pada kelompok orang dengan jabatan sebagai eksekutif tingkat atas, antara lain memiliki eksekutif kepala yang kurang memiliki sense of leadership, pengetahuan yang luas, tidak tajam dalam berpikir, serta bertindak tidak fokus. Yang kedua, memiliki eksekutif kepala yang sulit dikendalikan oleh dewan komisaris. Yang ketiga, memiliki direktur keuangan yang lemah. Yang keempat, ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat. Yang kelima, struktur organisasi yang tidak efektif sehingga tenaga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Risiko pada karyawan, perusahaan perlu menciptakan kondisi kerja yang baik bagi para karyawannya, termasuk gaya manajemen yang lebih terbuka dan layak, serta kejelasan mengenai reward bagi seluruh pekerja. Selain itu, juga perlu diperhatikan mengenai kultur yang dapat menilai kerjasama dan keunggulan, serta kondisi seperti flex time, fasilitas perawatan anak, dan kerja paruh waktu yang membantu pekerja wanita. Pelatihan dan pelatihan ulang perlu dilakukan jika perusahaan harus mengembangkan tenaga kerja yang sanggup untuk memproduksi barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dapat berubah dengan cepat dan tepat. Risiko dalam hubungan industri dan perselisihan, perusahaan harus melakukan penilaian mengenai kemungkinan adanya pemogokan, memikirkan kerusakan apa yang dapat terjadi, dan menganalisis bagaimana hal ini dapat diantisipasi, termasuk di dalamnya perihal membangun buffer stok dan memindahkan produksi pada pabrik-pabrik lainnya. Risiko pada aspek keuangan. Dalam perusahaan, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan cukup tinggi, antara lain yang pertama, A. Biaya produksi yang berlebihan. Biaya produksi yang tinggi akan berdampak pada harga jual produk yang tinggi pula, sehingga produk akan sulit bersaing di pasar. Cara mengatasi pengurangan biaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dan otomatisasi. Efisiensi dapat mengurangi biaya-biaya tertentu. Yang kedua, biaya produksi yang berlebihan. Perusahaan berskala besar biasanya biaya per unit produk yang dihasilkan lebih rendah daripada perusahaan yang lebih kecil. Karena mangsa pasar yang dimiliki lebih besar, perusahaan yang berkembang pesat pun membutuhkan biaya-biaya tambahan seperti pegawai, aset, dan lain-lain. Untuk membantu mendapatkan pasar yang lebih besar pula, naiknya keuntungan yang diperoleh perusahaan pada gilirannya akan menaikkan biaya. Yang ketiga yaitu yang C, yaitu adalah utang. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak
pertengahan tahun 1997 adalah utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Selain utang swasta tersebut, ada lagi kelompok utang yang mengakibatkan krisis menjadi terus berkepanjangan, yaitu utang pemerintah kepada pihak asing. Dengan kedua masalah yang dihadapi tersebut, maka pengusaha perlu mengendalikan utang-utang mereka agar terhindar dari kebangkrutan. Di sini saya akan menyampaikan tentang resiko pada aspek pemasaran. Masalah-masalah di bidang pemasaran dapat mengakibatkan turunnya penjualan serta rusaknya citra pemasaran. Sales yang menurun, market share yang mengecil, kurangnya distribusi barang merupakan sebagian dari tanda-tanda kegagalan pemasaran. Berikut ini akan disampaikan tentang beberapa macam permasalahan pokok pada pemasaran, antara lain yang pertama, masalah kebijakan pemerintah. Kenaikan pajak akan mengakibatkan naiknya pajak kekayaan atau akan terjadi inflasi yang menyebabkan turunnya permintaan. Terus, peraturan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan. Yang kedua, masalah perubahan permintaan di pasar atau strategi perusahaan. Yang ketiga, masalah perang harga. Yang keempat, pemalsuan. Yang kelima, masalah performa produk yang rendah. Yang keenam, masalah promosi yang kurang baik. Yang ketujuh, masalah merek. Yang kedelapan, masalah mengembangkan produk. Yang kedelapan, masalah distribusi. Perusahaan yang memproduksi merek terkenal mengetahui seluruh outlet yang menyediakan barang-barangnya, sedangkan perusahaan lagi tidak begitu memperhatikan outlet. Baik, yang selanjutnya yaitu resiko pada aspek produksi atau operasi. Yang pertama adalah masalah pemasok. Resiko terjadi apabila perusahaan menggunakan pemasok yang ternyata tidak memenuhi komitmen yang sudah mereka buat. Misalnya, komponen-komponen yang dibutuhkan ternyata terlambat dikirim ataupun rusak. Yang kedua, kerusakan kualitas. Resiko karena penarikan kembali barang-barang yang ditawarkan di pasar yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena kualitas dan kuantitas barang yang tidak sesuai. Misalnya, ada barang yang hilang dan mutu produk yang rendah. Kedua, karena barang yang ditawarkan di pasar adalah produk-produk yang tidak aman dikonsumsi. Yang ketiga, berkurangnya daya saing. Resiko karena berkurangnya daya saing produk dengan produk sejenis di pasar. Misalnya, karena desain yang dibuat dengan teknologi yang sudah tertinggal. Yang selanjutnya yaitu resiko pada aspek sistem informasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan adalah yang pertama, berapa nilai data di dalam komputer. Data dapat hilang sebagai akibat dari kesalahan operator, virus, kerusakan hardware atau software, daya listrik, maupun akibat vandalisme. Ini semua sudah tentu merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu resiko komputerisasi. Terdapat resiko utama pada komputer, yaitu pencurian komputer, pemakaian yang tidak diizinkan mengakses komputer, dan penggunaan disket yang tidak diperiksa. Yang ketiga, minimalisasi resiko komputerisasi. Resiko pemakaian komputerisasi hendaknya diperkecil. Hal-hal ini dapat ditinjau dari aspek hardware, software, dan brainware. Perusahaan hendaknya memiliki asuransi di mana biayanya dimasukkan sebagai bagian dari biaya-biaya sistem IT-nya. Yang keempat, menetapkan kebijakan. Kebijakan tersebut mencakup garis tanggung jawab terhadap sistem IT dan penjagaan data dan sistem backup. Poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu resiko aspek alam. Resiko ini terjadi di luar pengetahuan dan kemampuan manusia, seperti gempa bumi, kemarau panjang, angin puting beliung, dan sebagainya. Sebagian besar perusahaan mengantisipasinya dengan asuransi bila mana hal tersebut terjadi. Lalu, ada resiko teknis. Resiko ini akibat kurangnya keterampilan dan kekurangan mampuan manajer dalam mengambil keputusan. Resiko yang biasa terjadi antara lain, biaya produksi menjadi mahal atau inefisien, lalu pemakaian sumber daya tidak seimbang, misalnya terlalu banyak tenaga kerja, lalu sering terjadi pencurian akibat kurangnya pengawasan, dan terakhir
target produksi tak tercapai atau perencanaan dan desain produk salah. Upaya mengatasi resiko teknis tersebut antara lain kembali mengasah kemampuan dan keterampilan teknis, kemampuan mengorganisasi dan kepemimpinan, lalu membuat strategi yang lebih terarah meliputi strategi keuangan, strategi produksi, SDA dan SDM, strategi pemasaran, dan sebagainya. Lalu mengalihkan kerugian pada perusahaan asuransi dengan konsekuensi harus membayar premi asuransi. Poin yang terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai bagaimanakah upaya menyeluruh atau antisipasi dari resiko-resiko yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Pertama, sebelum memulai usaha, perlu dilakukannya riset mengenai hambatan-hambatan yang mungkin terjadi, termasuk resiko persaingan bisnis. Lalu memilih peluang bisnis sesuai keterampilan dan minat. Hindari memilih peluang bisnis yang tidak dikuasai agar bisnis dapat berjalan optimal. Lalu mencari informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis serupa. Hal tersebut mampu membantu untuk menentukan langkah-langkah agar bisnis dapat berkembang. Lalu sesuaikan besar modal usaha, jangan sampai terlalu memaksakan diri untuk mengambil peluang usaha dengan resiko yang besar. Lalu selanjutnya yaitu membangun keteguhan hati yang didukung dengan kreativitas untuk mengembangkan usaha dengan ide-ide baru. Lalu cari informasi tentang prospek bisnis tersebut. Jangan sampai bisnis tersebut terlalu bergantung pada tren dan zaman. Dan terakhir, ketahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk agar resiko dari aspek pemasaran dapat diantisipasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.